Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan sedikit membahas tentang peranan ekonomi Islam untuk Indonesia. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan sekarang dan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Pertanyaan pertama adalah apa solusi dari ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia? Saya akan membahas setidaknya 6 solusi dari ekonomi Islam untuk menghadapi pandemi ini. Solusi yang pertama adalah penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung. Caranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul mal untuk masyarakat sekitarnya. Meski masjid-masjid saat ini sementara tidak difungsikan, di era media sosial ini jamaah masjid tetap dapat digerakkan dengan membayar zakat secara online. Kemudian literasi perhitungan zakat dapat dikuatkan dengan pendirian zakat center di masjid ataupun kampus-kampus. Solusi yang kedua adalah penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf link. Badan Wakaf Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur seperti rumah sakit wakaf, khusus korban COVID, APD wakaf, dan masker wakaf. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Solusi yang ketiga adalah bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Yang keempat, ada permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman Gardul Hasan dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah. Gardul Hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Solusi yang kelima, selain dari sektor perbankan syariah dan Gardul Hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat khususnya yang ada di daerah dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau bangkrut karena dampak dari pandemi ini dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf atau penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin ataupun kelompok berjuang di jalan Allah fisabilillah, atau orang yang berhutang atau gorimin. Solusi yang keenam, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, di samping komersial finance. Pertanyaan kedua adalah, apa dampak positif dari perubahan merger BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk masyarakat? Tentu ini sangat berdampak bagi masyarakat. Dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah, mengingat rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah untuk mendapat pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Juga dengan infrastruktur yang dimiliki masing-masing bank, layanan kepada nasabah bisa lebih luas jangkauannya. Dampak lebih lanjutnya, kebangkitan UMKM tentu akan memberi kontribusi juga ke perekonomian nasional. Sudah jadi rahasia umum bahwa usaha kecil merupakan penopang ekonomi tanah air. Tak hanya itu, secara real BSI juga memungkinkan perluasan produk keuangan syariah di masyarakat. Ini tentu akan memperkaya produk keuangan di Indonesia yang saat ini masih didominasi oleh produk keuangan konvensional. Hasil merger ketika bank syariah tersebut dapat mendiversifikasi pembiayaan dan pemberian kredit dari berbagai sumber untuk manajemen risiko yang lebih baik. Dengan memiliki modal yang meningkat, bank ini juga dapat memberikan kredit ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar, di mana secara umum lebih rendah risiko dibanding dengan memberikan kredit ke perusahaan kecil. Hal ini dapat membuat manajemen risiko menjadi lebih baik.
Merger ini juga dapat mengakses pasar suku global dengan lebih mudah. Pertanyaan yang ketiga, apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Menurut saya ini sangatlah bisa, mengingat selain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sistem ekonomi Islam ini juga memuat konsep distribusi yang syarat dengan nilai keadilan, moral, dan norma. Bila diterapkan dengan baik di negeri ini, sesungguhnya sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bila lembaga-lembaga ekonomi di Indonesia ini bersatu padu menerapkannya, maka akan mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata.